Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Wah, selamat pagi Tia. Kok kamu pagi ini ceria sekali? Hai, iya, Beno. Aku senang sekali di hari Minggu ini karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kamu tahu kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Iya, aku tahu. Kemarin kita memperingati peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga bertepatan dengan hari Lebaran yang kawan-kawan kita umat Islam juga rayakan. Betul kan? Iya, betul Beno. Sangat indah ya. Kita berbeda namun kita tetap rukun bersama-sama. Nah, hari ini aku semangat sekali untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak. Yuk kita beribadah bersama. Ayo. Tunggu Lia. Kita ajak teman-teman yang di rumah untuk ibadah bersama juga yuk. Ayo Beno. 1, 2, 3. Teman-teman, mari kita beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Horeb. Bagaimana nih adik-adik kabarnya? Kakak harap adik-adik semuanya sehat dan selalu bersukacita. Nah, di pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik mari berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 124. Hai makhluk alam semesta, pakai gaya ya. Kak Sintia akan contohkan gayanya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya berkesadang terang, cahaya ketika cemerlang. Puji Allah, Dia kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik mari lipat tangan, tutup mata kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan pada kami di hari Minggu ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Tolong Tuhan berkati kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk. Sekarang kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria nomor 41, Selama Bumi Didiam. Selama bumi didiami, berbunga terus perkembangan. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu. Nah adik-adik, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, selama bumi didiami, selama kita masih hidup dan tinggal di bumi ini, hendaknya kita selalu menyembah dan memuji nama Tuhan. Sekarang
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau bernyanyi satu kali lagi dari Kidung Ceria nomor 286, Datanglah Tuhan. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kanovia. Silakan Kanovia. Shalom, selamat pagi. Senang sekali jumpa lagi dengan Kanovia. Terima kasih ya adik-adik selalu setia mengikuti IMPA Online. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan untuk kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami saat ini. Roh Kudus bantu kami agar kami boleh mengerti dan semakin melekat dengan firman-Mu yang akan disampaikan, bahwa kami untuk mengerti Tuhan, terlebih firman ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap langkah kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 4 Kanovia akan bacakan. Demikian firman Tuhan, berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Adik-adik, kitab Amsal berasal dari kata masyal, M-A-S-H-A-L. Masyal ya adik-adik, berisikan tentang kata-kata bijak, perumpamaan-perumpamaan, penguatan untuk kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, ayat 1 sampai dengan 4 menceritakan Salomo memberitahukan kepada anak-anak agar anak-anak mengikuti dan menuruti bahkan serta menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, ada janji Tuhan ya adik-adik. Kita lihat ayat 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ayat 3, pesannya lagi adalah janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya, kita harus melekat dengan firman Tuhan ya adik-adik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita alami, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Lalu janjinya lagi di ayat 4, adik-adik, janji Tuhan. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah, juga pandangan manusia. Nah adik-adik, kalau kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, tidak hanya semakin berharga di mata Tuhan, tapi juga kita dipandang manusia baik. Kalau misalnya adik-adik sudah rajin belajar, terus mendapatkan nilai yang bagus, wah adik-adik pasti juga dipandang, wah dia anak pinter, wah dia rajin ke gerejanya. Nah itu salah satu contoh pandangan manusia ya adik-adik. Kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan atau kita telah menjadi anak yang baik, orang akan memandang kita tuh image-nya baik adik-adik. Seperti itu ya adik-adik. Lalu kemudian Kanovia mau bahas sedikit nih berita yang happening 1 minggu kemarin tentang meninggalnya satu pribadi yang dia taat sekali sama Tuhan sampai dia meninggal. Namanya adalah Raditya Olwan, kalau adik-adik tahu. Beritanya happening sekali di beberapa sosial media, berita, infotainment. Nah, adik-adik, itu hanya salah satu contoh bagaimana ketika kita sudah menjadi pribadi yang taat dan juga menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, manusia itu akan juga memandang kita. Dan bukan hanya memandang baik adik-adik, terlebih apa yang kita lakukan baik itu juga sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah melakukan firman Tuhan, terlebih ada nama Tuhan lebih dipermuliakan lagi adik-adik. Kita sudah menjadi dampak yang baik untuk sekitar kita gitu. Kak, kuncinya sih untuk bisa melakukan firman Tuhan tuh apa sih Kak?
Novia mau kasih tahu, kunci terbaiknya adalah kita mau nurut sama mama dan papa atau orang tua yang ada di sekitar kita, adik-adik. Kenapa? Ya, selalu Kak Novia sebutkan ya, bahwa orang tua adalah wakilnya Tuhan bagi anak-anak di dunia ini ya adik-adik. Kuncinya cuma itu akan lebih mempermudah kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik kelas tanggung nih misalnya yang sedang sibuk untuk menentukan sekolah mana yang akan dilanjutkan nanti, misalnya saya maunya di SMP ini Kak, saya maunya di sekolah sana, tapi mama papa saya berbeda pendapat, maunya menyekolahkan saya di sekolah lain atau di tempat lain. Adik-adik percaya deh, ketika kita nurut sama orang tua kita nggak mungkin mengajarkan kita sesuatu hal yang buruk, pasti mengajarkan hal baik. Ketika orang tua kita mengarahkan ke satu sekolah atau tempat yang lain dari pendapat kita, percaya ada rencana Tuhan akan terjadi untuk adik-adik di tempat itu. Jadi gitu ya adik-adik, itu salah satu contoh bagaimana ketika perintah Tuhan atau berbeda dengan keinginan kita. Yang lebih mudahnya lagi adalah kita mau nurut sama orang tua, karena kadang kita sebagai anak suka bingung gitu, ini kita harus milih yang mana ya, atau kita harus bagaimana ya. Orang tua adik-adik kuncinya. Ketika kita mau nurut sama mama atau papa atau semua orang tua yang ada di sekitar kita sebagai wakil Allah di dunia ini untuk kita, itu akan memudahkan kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, mulai hari ini kita mau lebih komitmen lagi. Selain jadi pelaku firman Tuhan, ada nama Tuhan lebih dipermuliakan dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Oke adik-adik, Kak Novia akan memberikan tugas untuk adik-adik membuat komitmen. Adik-adik boleh tuliskan di satu kertas atau di manapun, boleh adik-adik tempel di kamar untuk sebagai pengingat bahwa komitmen kita mulai hari ini kita mau menjadi pelaku firman Tuhan yang baik ya adik-adik. Banyak juga kadang pelaku firman Tuhan yang kurang baik di luaran sana, tapi kita mau menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Seperti itu aja adik-adik tugasnya. Jangan lupa menjadi pelaku firman yang baik itu tadi, lekatkan firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita adik-adik. Oke, sampai di sini kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Oke, bersyukur Tuhan atas firman yang telah tersampaikan. Kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi kekuatan dan juga menyertai setiap langkah kaki kami. Kami dibuat lebih melekat lagi dengan firman-firman Tuhan. Kami dibuat lebih rajin lagi dalam beribadah Tuhan, dalam mencari firman-firman Tuhan itu Tuhan. Terlebih juga Tuhan pakai kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami boleh semakin nurut dengan mama dan papa, dan juga setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui apapun yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 202, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah, saksi dalam dunia, juru selamat penebus, hanya Tuhan Yesus. Nah sekarang adik-adik kakak undang untuk berdiri karena kita akan mengaku iman percaya kita dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 235, Aku Percaya. Mari berdiri adik-adik, kita bernyanyi dengan sikap sempurna. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkitkan benar, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci
Baik, silakan duduk. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Walaupun saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau tetap terus menyertai kami, dan Tuhan juga yang terus mau memberkati dan merawat kami. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk setiap kakak layan kami yang ada di GPIB Horeb. Kiranya Tuhan mau terus menumbuhkan semangat melayani bagi kakak-kakak layan kami, dan kiranya Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan mereka. Berkati mereka dalam pekerjaan maupun sekolah mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah dunia ini, dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami di GPIB Horeb. Tuhan kiranya mau menyertai mereka semua, mau terus merawat mereka dalam tumbuh kembang mereka. Tuhan berikan kepintaran dan juga kebijaksanaan dalam adik-adik layan kami menjalani keseharian mereka. Tuhan kiranya mau memberkati mereka dalam sekolah maupun dalam masa pertumbuhan mereka. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan yang mau menyembuhkan mereka, dan biarlah rahmat dan kasih setia Tuhan mau terus bersama-sama dengan mereka Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini, gereja Horeb, agar gereja kami ini dapat memberitakan firman Injil-Mu kepada seluruh warga jemaat ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati pendeta dan majelis-majelis, diaken-diaken ya Tuhan, yang bertugas untuk memberitakan firman dan Injil-Mu Tuhan kepada warga jemaat. Tuhan, berkati gereja kami ini agar terbebas dari segala mara bahaya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi gereja kami, menjaga gereja kami agar terbebas, terlepas dari segala mara bahaya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan segera memulihkan bangsa dan negara kami ini dari segala macam mara bahaya, penyakit COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan mengangkat dan menghilangkan wabah COVID-19 ini Tuhan, agar kami seluruh masyarakat-Mu dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala lagi Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik silahkan disiapkan uang persembahannya, dilipat yang rapi. Lalu nanti adik-adik dapat memberikan persembahannya dititip ke mama papa, supaya mama papa yang nanti akan memberikannya ke gereja. Kita sekarang akan memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 175, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Adik-adik, mari kita berdiri, kita mau berdoa persembahan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan, Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberi. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja dan boleh berguna bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau mendengarkan PA News. PA News yang pertama adalah terima kasih untuk adik-adik sudah ibadah hari ini. Ditunggu ya adik-adik ibadah pada minggu depan melalui Zoom pukul 11. Jangan lupa ya adik-adik. Yang kedua adalah terima kasih kepada papa mama yang sudah mengajak dan membangunkan adik-adik untuk ikutan ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Terima kasih. Yang ketiga adalah juga terima kasih kepada kakak-kakak layan yang bertugas. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan juga untuk adik-adik yang bertugas, terima kasih juga kakak sampaikan. Terima kasih. Yang keempat adalah Kak Bianca gak bosan-bosannya untuk mengingatkan adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M. Apa aja tuh Kak 5M? Yang pertama adalah memakai masker. Lalu M yang kedua adalah mencuci tangan. Jangan lupa ya adik-adik untuk mencuci tangan. Yang M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi jaga jarak satu dengan yang lain. M yang keempat adalah mengurangi mobilitas. Kalau adik-adik bisa di rumah saja ya. Dan M yang kelima adalah menghindari kerumunan. Jangan ikut-ikut ada kerumunan. Itu saja adik-adik PA News hari ini. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 266, Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkanlah jirat dan jangan menyerah. Tuhan semakin jaya dengan ikutlah, sehingga Ia bawa kamu untuk menyembah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan tutup dalam doa, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus kiranya memberkati apa yang telah kami pelajari pada IMPA ini. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap langkah kaki kami. Damai sejahtera, sukacita berlimpah atas kami dan juga semua orang yang ada sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, pada akhirnya kami memohon anugerah-Mu. Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Adik-adik silakan duduk. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.